Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra kembali menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan pagi ini bertepatan dengan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April 2026. Dan saat ini saya sudah tidak sendirian begitu, karena saya sudah bersama dengan narasumber yang hadir, seorang wanita yang menurut saya sangat berani begitu ya, karena mungkin tidak semua perempuan berani untuk melakukan apa yang beliau lakukan begitu. Kita berkenalan dulu. Sepertinya udah pada kenal ya dok. Ada Dokter Clarissa SPFM, dokter forensik dan mediko legal. Dok, selamat pagi dok. Selamat pagi Om Swastiastu, selamat pagi untuk Mbak Rizka dan juga pendengar Bali Ken Ken. Iya betul, Iya. pendengar Hai Bali Ken Ken. Dokter, terima kasih sebelumnya sudah hadir di tengah kesibukannya, masih dengan senyum ramahnya dan manisnya begitu ya untuk menyapa pendengar RRI di Pro 1 RRI Singaraja. Sebelumnya selamat Hari Kartini dok. Oh iya betul sekali. Selamat Hari Kartini untuk seluruh pendengar yang wanita-wanita. Iya luar biasa. Pendengar dari RRI Pro 1 Singaraja. Iya, betul. Dok, ini tadi saya sudah spill kan di awal bahwa dokter ini salah satu perempuan yang saya bilang sangat berani begitu. Banyak perempuan yang mungkin tidak berani untuk mengambil resiko, atau mungkin dia akan belajar kedokteran tapi di hal-hal yang mungkin di safety line aja gitu ya, di garis aman. Tapi dokter sebagai seorang wanita, dan bisa dikatakan ini saya bocorin aja dok ya, dokter forensik perempuan satu-satunya di Kabupaten Buleleng di Bali Utara, luar biasa gitu kan. Dok, ini apa sih sebenarnya, apakah dokter memilih pertama kali menjadi seorang dokter forensik itu sepertinya itu memang dari niat sendiri, atau mungkin ingin menjawab bahwa perempuan dan laki-laki sama aja gitu. Kalau laki-laki bisa belajar forensik, perempuan juga bisa. Gimana tuh dok? Boleh diceritain dulu. Wow, terima kasih Mbak Rizka untuk diskusinya. Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin menyatakan apresiasi saya yang luar biasa untuk seluruh wanita, terutama wanita di Buleleng ini, begitu ya. Karena menurut saya setiap wanita itu memiliki value atau nilainya tersendiri, terlepas dari apapun yang dilakukan dalam artian pekerjaannya. Karena setiap pekerjaan itu memiliki tanggung jawab dan kesulitannya masing-masing. Setuju kan? Seperti Mbak Rizka juga. Ya, sebagai pewarta ada tanggung jawab besar di dalam sana. Sehingga kalau kita berbicara masalah emansipasi, kita berbicara bagaimana Ibu kita Kartini memberikan kita sebuah inspirasi untuk memajukan diri begitu ya. Saya melihat bahwa wanita itu luar biasa. Bahkan buat para ibu-ibu di luar sana yang orang selalu bilang atau suka mengatakan bahwa hanya ibu rumah tangga. Ini saya berat juga mengatakannya ya. Hanya ibu rumah tangga. Saya akan menjadi orang nomor satu yang melawan pernyataan itu. Karena menjadi ibu rumah tangga itu adalah sebuah pekerjaan atau profesi ya. Tetapi pakai antara pekerjaan atau profesi, tetapi itu adalah hal yang luar biasa yang justru sangat berat tanggung jawabnya, dan itu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun dan seterusnya. Sehingga yang membuat value seorang wanita, apakah dia memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga, atau menjadi, katakanlah seperti saya menjadi seorang praktisi kedokteran, tidak akan membuat sebuah perbedaan begitu. Tetapi saya melihatnya juga bahwa bagaimana perempuan-perempuan ini akhirnya berusaha untuk menetapkan dirinya, menjejakkan langkah kakinya untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Itu adalah apresiasi besar buat para wanita-wanita di luar sana. Nah, kalau tadi Mbak Rizka bertanya, mungkin
sebagai lanjutan dari jawaban saya adalah saya merasa beruntung atau saya beruntung Ya. diberikan kesempatan untuk bisa menjalani sebuah pendidikan yang dalam tanda kutip berbeda sedikit Ya. dari jalur normal begitu ya. Ya. Heeh. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara forensik tidak jarang yang kita hadapi adalah orang pasti akan berpikiran berhubungan dengan hukum, Iya. berhubungan dengan kejahatan, berhubungan dengan luka atau berhubungan dengan kematian yang tidak diinginkan oleh orang yang mendapatkan luka atau kematian itu sendiri, Iya. begitu ya, karena tindakan orang lain, kan begitu. Nah, tetapi kenapa saya masuk ke dalam ranah di sana? Pada waktu awal saya sendiri tidak pernah berpikir mengenai relasi kuasa atau saya ingin menembus dunia laki-laki. Saya tidak pernah berpikir sampai ke sana. Tetapi memang saya lebih berpikir bagaimana saya bisa berkontribusi untuk bersama-sama memajukan Buleleng sebetulnya Mbak Rizka. Karena memang di Buleleng untuk permasalahan forensik dan mediko-legal dari sisi kedokteran itu perlu mendapatkan sebuah penanganan yang lebih serius pada waktu saya sebelum menjalani pendidikan itu sendiri. Dan kemudian dunia yang tanda kutip ekstrim tersebut begitu ya, pada akhirnya saya melihat bahwa semua orang baik laki-laki atau perempuan bisa menjalaninya karena prinsipnya sederhana saja, Allah bisa karena biasa. Begitu Mbak Rizka. Luar biasa. Tapi kan kalau dikatakan tadi dokter mengatakan bahwa banyak hal-hal yang mungkin dihindari ya, bukan cuma untuk wanita tapi mungkin juga untuk para laki-laki. Saya ambil ini aja agar tidak berhubungan dengan tadi itu seperti hukum dan lain-lain begitu. Tapi tantangan sebagai seorang perempuan nih Dok, pada saat menjalani profesi itu ada tidak Dok? Kalau kita berbicara tentang tantangan, saya yakin untuk para pendengar Pro 1 RRI Singaraja, apapun profesi kita akan selalu ada tantangan, ada kendala, ada permasalahan. Nah, tetapi kebanyakan kalau di dalam dunia yang kami geluti saat ini, tantangannya akan beragamnya itu lebih ke arah nomor satu justru karena kita berhadapannya dengan manusia, maka emosi manusia yang tidak bisa menerima tadi yang saya bilang, ketika mengalami luka atau kematian atau sakit yang bukan diinginkan atau tidak sesuai dengan katanya takdir normalnya manusia, begitu, sehingga menimbulkan sebuah perasaan yang lebih sensitif dalam tanda kutip, tapi itu kan bisa dipahami. Kemudian kita juga banyak berhubungan, berkoordinasi dengan pihak-pihak luar. Nah, ketika kita berkoordinasi dengan pihak-pihak luar, karena kita nggak selalu ada di belakang meja, begitu ya. Nah, jelas itu banyak, misalnya permintaan-permintaan yang seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi kita memahami bahwa permintaan-permintaan tersebut dalam tanda kutip, ya selalu ada dua sisi dalam setiap kondisi ya. Apakah karena ketidaktahuan atau karena kepentingan, begitu. Selalu ada, itu tantangannya selalu ada begitu ya, karena memang itu yang ditakutkan kan pada saat kita memasuki satu pintu yang baru, yang tantangan apa lagi yang akan saya hadapi gitu ya. Betul. Tapi sejalannya dengan kasus yang atau semua peristiwa atau kasus yang pernah dokter jajaki begitu kan, apa yang pengalaman dari dokter sendiri ini yang paling menantang dari sisi feminismenya dokter sebagai seorang dokter forensik perempuan? Oke, baik. Ini pertanyaannya juga sangat menantang, ya Mas. Begini, mungkin kalau saya sendiri secara pribadi tidak pernah berpikir nomor satu ketika ada sebuah tantangan tersebut, tidak secara serta-merta saya selalu berpikir bahwa karena saya perempuan. Meskipun ada beberapa kasus yang membuat saya berpikir, wow, ini karena posisi saya perempuan. Kenapa? Karena tampak sekali bagaimana relasi kuasa itu ditunjukkan. Dan di sini relasi kuasa bukan hanya masalah atasan bawahan, tetapi ketika kita berbicara jenis kelamin, begitu ya. Itu saya juga merasakannya, begitu. Tapi kemudian karena kita memahami apa yang menjadi tujuan kita dan dasar-dasarnya secara keilmuan, maka situasi itu harus kita ubah
atau balik supaya tidak menjadi permasalahan relasi kuasa karena perbedaan jenis kelamin. Tetapi bagaimana kita menunjukkan secara aturan dasar, secara keilmuan bahwa ini permasalahannya adalah ABC. Begitu. Dan kita juga memahami bahwa kenapa seseorang melakukan hal-hal seperti itu karena bisa terjadi tadi antara ketidakpahaman atau karena kepepetan, begitu. Tapi ada tidak dok kasus yang kemudian menguras emosi dokter secara emosional begitu ya, kasus yang dokter alami begitu dari sisi dokter yang memang sebagai seorang ibu, kemudian sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang dokter, bahkan mungkin sebagai seorang anak ya dari orang tua dokter, ada tidak dok kasus-kasus yang mungkin akhirnya dokter terbawa dengan itu? Baik, kalau kita berbicara terbawa, saya harus mengatakan harus ya, karena memang itu yang harus kita lakukan, bahwa tidak boleh, tidak boleh. Jadi pendengar RRI 1 Pro 1 Singaraja, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau kami di kedokteran, kami selalu diajari dengan yang namanya empati. Ketika kita berempati dengan orang, kita tetap ada batas atau boundariesnya supaya kita tidak tenggelam di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang praktisi forensik juga, kami juga diajari bahwa kami ini harus bersifat imparsial. Jadi kita tidak memihak pada salah satu pihak sama sekali, karena kami menyadari bahwa yang kami periksa itu pada akhirnya yang akan menentukan bersalah atau tidak bukan kami. Kami tidak punya kewajiban, tidak punya hak bahkan ataupun kewenangan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, karena itu kan urusannya di hakim nantinya. Begitu. Dan kalau sebagai manusia kita mulai merasakan bahwa batas empati itu sudah mulai luntur, maka pada saat itu kita sudah harus berhenti terlebih dahulu. Berhenti terlebih dahulu, tujuannya apa? Supaya tadi kita tetap bisa berpikir secara objektif, tidak terbawa di dalam arus. Begitu. Bahwa pada akhirnya kita tetap harus bergerak di ranah yang netral, imparsial, independen, begitu. Bahwa sebagai manusia kita punya perasaan, iya. Dan kalau sampai di titik itu kita harus berhenti, misalnya sampai terbawa gitu ya, kita harus berhenti dan kita harus mulai kembali lagi ke alur kita. Posisi kita pada saat itu apa? Ketika saya bertemu korban, saya adalah seorang yang menempatkan diri sebagai apa. Nah, tapi kalau di luar sana mungkin bisa berbeda karena kita tetap manusia gitu ya. Sama seperti misalnya ketika saya berjalan di pinggir jalan, di luar waktu tugas saya melihat ada orang misalkan dipukuli begitu ya, dan saya sedih gitu karena melihat orang dipukuli, saya menangis. Ya, tetapi kalau saya berganti jubah begitu ya, sesuai dengan judul hari ini, maka ketika saya menghadapi itu, yang di dalam kepala kita sebagai seorang dokter, pertama nomor satu, orang ini membutuhkan pertolongan atau tidak, iya kan? Pertolongan dalam artian pertolongan untuk menyelamatkan nyawa atau apa? Iya, jadi tidak terkuras dengan emosi kita pribadi, begitu. Baik, itu pandangan yang akhirnya kita harus tahu juga ya dok ya. Kadang-kadang kan memang ada keluarga pasien yang mungkin meminta empati lebih dari seorang dokter. Itu banyak kita temui ya dok ya, bukan hanya di dunia nyata, tapi saya nonton sinetron juga ada. Ya, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh dokter Clarissa, bagaimana kemudian sebagai seorang perempuan beliau menghadapi berbagai tantangan yang akhirnya mengharuskan beliau untuk kembali ke jalurnya sebagai seorang dokter forensik. Pendengar, kami undang atensi Anda nih, untuk pendengar lain yang ingin bertanya, beratensi, atau mungkin ingin memberikan support kepada dokter Clarissa, kita nantikan atensinya. Dok, kita sapa dulu pendengar pertama ya dok ya. Ada yang sudah bergabung? Wow, terima kasih. Ayo. Iya, kita sapa. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Risa. Halo, selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi Bapak. Selamat Hari Kartini, luar biasa nih. Terima kasih sekali. Permisi dulu Risa yang Iya. langsung menuju narasumber. Silakan Pak Gus. Iya, luar biasa sekali ya sirkan di kita ini. Silakan. Saya ingin bertanya pertama,
dokter satu-satunya yang ada di Buleleng. Mungkin tugas ibu dokter mungkin di rumah sakit umum ya. Iya, nanti dijawab Pak. Daerah. Nanti dijawab Ya, Pak. ya. Itu pertama. Kedua, alumni mana ibu memperoleh gelar doktor ya spesialis forensik ini. Ini luar biasa sekali, ini saya tertarik sekali. Ketiga, mohon maaf, ibu dokter alumni di mana, SMA-nya apa, asal Buleleng, atau bagaimana nih? Saya betul-betul tertarik sekali ini. Yang terakhir, ibu dokter, saya ucapkan selamat ibu dokter bertugas di Rumah Sakit Umum Buleleng. Apalagi ada fakultas kedokteran di Buleleng ini. Yang satu-satunya seorang wanita yang hebat jatuh bumi, yang menjadi suatu keberanian ibu khusus di bidang ahli forensik ini. Saya dulu waktu mahasiswa, mohon maaf Bu Dokter, ya saya dihukum kuliah dulu dan pasar ya UNUD ya. Ya itu kriminologi berhubungan dengan fakultas kedokteran UNUD di bidang kriminologi ini, ya bidang forensik ini. Nah, saya ingin tanya, kasus-kasus apa saja yang ibu ketemu di rumah sakit Buleleng ini? Misalnya kan kasus-kasus forensik ada kecelakaan pesawat terbang, ya itu misalnya jatuh, kaki tidak ada, tangan tidak ada, kepala tidak ada, ya itu udah forensik ibu. Nah, ada bayi terpotong-potong, mohon maaf. Kasus-kasus apa yang paling dominan di Buleleng ini? Baik. Yang ibu tangani ini yang paling dominan. Itu saja Bu Dokter. Selamat berjuang, selamat bertugas. Siapa tahu saya ke rumah sakit umum daerah Buleleng akan kucari Bu Dokter ini, satu-satunya wanita hebat ini. Selamat bertugas, selamat berjuang. Terima kasih Bu Dokter. Om Santi Cati Om Rahayu. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Gus ya, luar biasa untuk atensinya, dan beliau mengapresiasi dokter sebagai seorang dokter forensik ini, dan beliau bertanya tadi apakah bertugas di rumah sakit umum, kemudian dari mana sih sebenarnya dokter mendapatkan gelar sebagai dokter forensik. Nah, ini mungkin bisa menjadi peluang juga, siapa tahu ada yang mau menjadi dokter forensik ya Dok ya, arahnya akan kemana. Silakan dokter bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak. Saya terharu sekali. Pagi-pagi sudah disirami dengan semangat pagi gitu ya. Terima kasih Bapak. Jadi untuk pertanyaannya saya balik dulu jawabannya, boleh ya Mbak Rizka ya? Silakan. Jadi yang terakhir, kasus-kasus yang paling banyak di Buleleng. Jadi sebagai seorang praktisi forensik dan mediko-legal, kami atau saya bukan hanya menangani orang yang meninggal dunia saja, tetapi juga orang hidup yang berkenaan dengan kecurigaan adanya pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, kalau ditanya akhir-akhir ini kasusnya yang sedang meningkat itu apa, kita mengelompokkannya lebih ke arah orang hidupnya, begitu. Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak, begitu. Kemudian dan juga perempuan, begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi. Dan ini yang menjadi perhatian kita semua bersama. Karena kalau anak yang menjadi korban, bagaimana kita bisa memajukan Buleleng? Dan kemudian bagaimana dengan trauma anak-anak ini? Begitu.
Dan terima kasih Pak untuk pertanyaannya, justru membuat kita semakin sadar bahwa tugas kita itu luar biasa supaya Buleleng ini tidak kalah. Karena mau tidak mau kalau kita mau bertahan, Buleleng harus berkembang. Iya. Begitu. Nah, tadi sempat ditanya, Iya. Bu Dokter dari mana sekolahnya? Iya. Kebetulan karena saya dari Jakarta, jadi saya mendapatkan pendidikan di Jakarta. Iya. Untuk pendidikan terakhir yaitu di spesialisnya saya mengambil di Universitas Indonesia. Nah, tetapi tetap saja kami memahami bahwa Buleleng itu perlu maju dan berkembang. Iya. Hal-hal seperti ini perlu kita waspadai. Maka tadi saya sampaikan bahwa menjadi seorang wanita, meskipun yang sekali lagi saya meng-quote orang-orang bilang bahwa menjadi ibu rumah tangga itu tidak boleh dikecilkan, karena sebagai ibu rumah tangga tadi tanggung jawabnya luar biasa, bagaimana menjaga anak-anaknya supaya tidak terpapar atau tidak terikut dengan arus-arus yang terjadi saat ini. Berat sekali menjadi seorang ibu, begitu. Iya, baik. Terima kasih Yes. Dok atas tanggapannya, luar biasa Dokter. Kita sapa dulu pendengar yang lainnya yang juga ingin ikut bergabung. Tadi sudah sempat masuk, tapi ternyata terputus. Ada Pak Narta Ariante. Kita coba sapa. Selamat pagi Pak Narta. Halo, selamat pagi Pak Narta. Oke, masih Gangguan sinyal seperti gangguan ya, sinyal Pak Narto. sepertinya ya. Yes. Oke, sudah diangkat nih Pak Narta. Silakan Pak Narta bersama Dokter Clarissa. Selamat pagi, selamat hari Kartini. Terima kasih, selamat pagi Hebat-hebat Bapak. Kartini Jaya. Semua ini Kartini zaman merdeka. Baik. Ya, sukses Silakan. selalu. Ya, kalau Nang Beo tadi sudah banyak minta identitas. Saya alumni SMA 1 Singaraja SMA dan pensiunan Undiksa Bu Dokter. Saya ngajar di kedokteran pertama kali, tapi sudah Iya. pensiun sekarang bidang Pancasila. Nah, saya ingat Kartini masa lalu adalah penjajahan, penderitaan, sekarang adalah zaman kemerdekaan, zaman globalisasi. Ibu-ibu itu kan memang dikodrakan ibu rumah tangga, ya. Nah, sekarang timbul proses perkembangan zaman. Kalau ibu mungkin tahu perbedaan atau klasifikasi terjadinya kasus-kasus pembunuhan dan sebagainya. Iya. Misalnya periode ini sekian dan sekarang sekian. Faktor apa menyebabkan? Apakah faktor ekonomi? Apakah faktor kawin muda? Iya. Karena saya dulu di BKKBN ikut ZPG Zero Population Group, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia, tunda usia kawin, jarangkan anak kelahiran, sehingga kalau kawin masih muda, kecelakaan misalnya, nah bagaimana sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, Iya. dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, Om baik. Sandi Terima Satrio. kasih Pak Narte Ariante sudah ikut bergabung ya. Dan kita langsung berikan kesempatan Dokter Clarissa menanggapi. Silakan Dok. Baik, betul sekali bahwa zaman sudah berubah, begitu ya. Bahkan kalau kekinian, bahasa-bahasa kekinian, Iya. gitu ya, mengatakan bahwa antara Gen Z dengan milenial saja sudah berbeda, katanya gitu ya, Patriska ya. Iya. Nah, apa sih yang menyebabkan atau yang terbanyak? Jadi ada beberapa penelitian yang kalau kita baca, yang selalu menjadi perhatian itu nomor satu adalah bebasnya arus informasi. Iya. Bebasnya arus informasi yang lebih amat sangat mudah didapatkan pada saat ini. Dan sayangnya tanpa filter. Dalam arti begini, kalau dulu kita baca koran, koran itu sudah ada filternya. Sekarang orang bisa nulis apapun di sebuah konten tanpa harus ada yang memfilter, tanpa harus ada editornya. Sehingga untuk membedakan apakah ini benar atau salah, ini hoax atau salah pun perlu effort lebih.
begitu kan. Nah, kemudian juga beberapa menyebutkan bahwa adanya pergeseran nilai. Nah, kalau kita berbicara pergeseran nilai, mungkin saya akan lebih menyerahkan kepada yang lebih ahli. Karena kalau kita berbicara nilai, maka kita harus melihat bagaimana kondisi sosiologis masyarakat dan antropologisnya seperti apa, antropologinya seperti apa, begitu ya. Kondisi masyarakat seperti apa. Dan tapi tetap nomor satu bagaimana keluarga menjadi inti. Saya setuju sekali dengan Pak Narte bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju Pak, bahwa kalau kami di rumah sakit semenjak tahun 2025 kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah berkenaan dengan wajib lapor tenaga kesehatan bagi korban-korban atau orang atau anak yang dicurigai dia adalah korban kekerasan seksual. Jadi kami harus melakukan penelusuran lebih dalam begitu. Nah, dimulai dari tahun 2025 pencatatan kami sudah lebih rapi dan memang benar perkawinan dini yang kami terima di rumah sakit itu meningkat dengan usia yang semakin lama semakin muda. Bukan hanya 17 tahun tetapi juga sampai di usia 13 tahun. Dan sayangnya adalah masyarakat mendukung dengan suatu tanda kutip karena kadung sudah hamil. Dan perkawinannya pun menjadi perkawinan adat, tetapi tidak dilanjutkan dengan pencatatan dengan alasan usia. Begitu. Nah, kemudian anak ini tidak bisa sekolah. Jadi ini adalah beberapa bentuk keprihatinan kita bagaimana bisa perempuan, terutama perempuan, pun juga laki-lakinya sebetulnya, tapi intinya perempuan bisa pada akhirnya berjuang untuk dirinya, berbicara untuk dirinya. Ketika tadi saya setuju dengan Pak Narte bahwa ketika dia masih anak, pola pikirnya belum berkembang dengan baik, tidak mendapatkan sebuah bekal untuk menghadapi kehidupannya, maka terjadilah kekerasan-kekerasan yang pada dirinya sangat mungkin terjadi gitu. Karena tadi kematangan mentalnya kurang, terus kemudian kemampuannya dia untuk bertahan juga masih kurang, jadi ada ketergantungan. Begitu. Baik. Ini menarik sekali apa yang dokter sampaikan begitu ya. Bagaimana kemudian keprihatinan kita terhadap hal-hal yang terjadi di Kabupaten Buleleng, termasuk juga untuk kekerasan seksual terhadap anak yang memang trennya terus meningkat ya dok. Betul. Ya kan. Baik, terima kasih Pak Narte. Mungkin nanti obrolan ini kita akan gali lebih dalam di episode berikutnya begitu ya. Dokter Clarissa, terima kasih. Tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup ya, kita mau mohon maaf dulu nih untuk yang sudah ingin bergabung, tidak bisa kita angkat dulu karena memang waktunya sudah terbatas begitu ya. Mungkin nanti next time Dokter Clarissa berkenan kembali untuk hadir di RRI Singaraja. Baik, sebelum kita tutup ya dok, closing statement mungkin pandangan seorang dokter forensik terhadap emansipasi seperti apa? Silakan. Emansipasi, satu kata yang dari kita kecil sudah dikumandangkan, tetapi ternyata untuk mencapai kesetaraan gender itu masih perlu perjuangan. Tetapi apapun itu, jadilah wanita berdaya. Berdaya bukan berarti bahwa kita melawan semuanya, tetapi membuat kita sanggup dan mampu untuk berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa mengecilkan arti yang lain. Demikian dari saya. Baik, Semangat. Terima kasih Dokter Clarissa sudah hadir, dan kita harapkan semoga tadi apa yang diserukan oleh Dokter Clarissa terkait dengan hak-hak perempuan, berani bicaranya itu bisa kita wujudkan secara masif ya di masyarakat. Dokter terima kasih ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu tentunya. Salam sehat untuk para pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Balik Kain kita pada hari ini. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
kanal informasi dan inspirasi, saya Rizka Desiandra. Selamat siang. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah